Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI, tokoh agama dan kemasyarakatan. Ada 4 misteri Tuhan di dunia ini, yaitu jodoh, rezeki, umur, dan Gus Dur. Itulah sebuah ungkapan yang menyindir sikap Abdurrahman Wahid yang sulit ditebak. Gus Dur, begitulah ia disapa, adalah politisi dan tokoh masyarakat yang memberikan nuansa baru, bukan saja dari sudut pandang Islam, tetapi juga demokrasi. Titip aspirasi kepada orang lain saja bisa. Kenapa kita harus membuat wadah sendiri untuk menyalurkan aspirasi politik? Katanya setelah Nahdlatul Ulama dalam muktamarnya yang ke-27 1984 memutuskan untuk kembali ke Hitoh 1926. Artinya NU meninggalkan politik praktis. Namun pada hari Rabu 20 Oktober 1999, cucu Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU itu terpilih menjadi presiden. Artinya ia kembali ke kancah politik praktis. Lahir di Denanyar, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940, Abdurrahman Wahid yang pernah kuliah di Universitas Al-Azhar, Mesir, mulai mencuat setelah terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Anak sulung dari 6 bersaudara dari Ahmad Wahid Hasyim ini sebelumnya banyak memegang jabatan sebagai penasihat tim di berbagai departemen, antara lain Departemen Koperasi, Departemen Agama, dan Departemen Hankam. Tokoh yang gemar mengoleksi kaset Michael Jackson dan lagu-lagu klasik ini juga pernah menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta periode 1984 sampai 1985. Dalam Festival Film Indonesia tahun 1985 di Bandung, ia menjadi Ketua Dewan Juri. Kiprahnya di dunia politik bagi sebagian orang kadang terasa membingungkan, cenderung pelin-pelan dan terlalu kompromistis. Misalnya, ketika pemerintah berencana mendirikan pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN di Muria, Gus Dur menentangnya. Ketika Habibie mendirikan IJMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, di akhir 1990, ia menolak bergabung. Gus Dur terkesan mengadakan perlawanan dengan mendirikan Forum Demokrasi. Tapi pendulum politik Gus Dur mengayum lagi ke arah pemerintah pada pemilu 1997. Walaupun bisa bergaul dengan Megawati saat itu, ia justru membuka jalan bagi Golkar berkampanye di depan masa NU. Saat orang-orang menghujat para pelaku Orde Baru, Gus Dur justru menemui Habibie, Wiranto, dan bahkan Soeharto. Alasannya masuk akal walau sulit dipahami sebagian orang, yaitu untuk membangun dialog dan mencairkan kebekuan. Langkah kompromis Gus Dur walau terkesan menentang arus tak berpengaruh negatif terhadap perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang didirikannya dalam naungan NU. Dalam pemilu 7 Juni 1999, PKB menduduki urutan ketiga di bawah PDIP dan Golkar dengan meraih suara 12%. Berdasarkan hasil itu, di atas kertas PDIP dan Golkar paling berpeluang menampilkan jagonya menjadi presiden. Tapi dalam sidang umum MPR, koalisi poros tengah dalam kurung PAN, PBB, dan partai-partai Islam yang dipelopori Amin Rais mengajukan Gus Dur sebagai calon presiden yang akhirnya terpilih secara demokratis mengalahkan Megawati. Gus Dur menduduki kursi presiden hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun sebelum ia dipaksa mundur terkait dengan beberapa kontroversi. Buloghead hanyalah pemicunya saja. Namun faktor utama yang menyebabkan Gus Dur kehilangan dukungan adalah sikapnya yang sering kontroversial. Betapapun buruk prestasinya sebagai presiden, Gus Dur tetap memiliki karakter unik yang berperan besar dalam proses demokratisasi di Indonesia. Semangatnya dalam mengkampanyekan inklusivisme, pluralisme, dan toleransi patut diacungi jempol.
Energinya yang tak pernah habis untuk menjaga kebersamaan dalam kehidupan yang plural layak kita catat dalam sejarah, dan humor-humornya selalu memberi inspirasi. Send me your location, let's ride the vibrations. I don't